Saya Muhammad Rela Rewizer akan membagikan cerita biografi tentang Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani dilahirkan di daerah Jenabo, Orjo 19 Juni 1922 dan wafat pada tanggal 30 September 1965. Hanya sempat mengenyam pendidikan kelas 2 SMA atau sekolah menengah atas, putus untuk seterusnya berkiprah dalam dunia militer. Ia pernah mengikuti pendidikan pada Dinas Topografi Militer di Malang dan Bogor pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Ketika Jepang menduduki Indonesia, ia pun mengikuti pendidikan Haiho atau pembantu prajurit Jepang di Magelang. Bekal pelatih militer Belanda dan Jepang itu sangat berguna bagi untuk melawan dan menculik bersenjata Nakamura Butai setelah melakukan pertempuran 7 hari di Magelang pada awal kemerdekaan Indonesia. Karier militer Ahmad Yani terus menanjak. Berbagai tugas mengamankan negara rongrongan berbagai pihak berhasil ia tuntaskan dengan baik. Ia berperan aktif memadamkan pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI. Ia melancarkan pemberontakannya di Madiun pada tahun 1948. Berselang sekitar 3 bulan kemudian, Belanda melancarkan agresi kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Ia dipercaya sebagai komandan WSKIS untuk daerah Kedu ketika berpangkat kolonel. Ia ditunjuk selaku komandan operasi 17 Agustus dengan tugas khusus mengamankan daerah Sumatera Barat dari pemberontakan Pemerintah Revolusi Republik Indonesia tersebut dengan PRRI pada tahun 1958. Ia juga aktif dalam penumpasan pemberontakan Darul Islam Tentara Indonesia atau disebut dengan TI 2 di daerah Jawa Tengah. Bekal dan kemampuannya yang menonjol membuatnya ditarik menjadi staf Angkatan Darat. Ia mendapatkan tugas untuk belajar pada Komandan and General Staff Kolonial Amerika Serikat pada tahun 1962. Ia menyelesaikan pendidikan militernya tersebut. Keberhasilan yang ditunjukkan dalam mengembangkan tugas negara membuatnya diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Namun di puncak karirnya itu ia menjadi korban keganasan Gerakan 30 September pada tanggal 30 September 1965. Ia dijemput dan diberondong senjata secara membabi buta di depan rumahnya Ahmad Yani. Gugurnya selaku kusuma bangsa dengan mempersembahkan jiwa raganya untuk Ibu Pertiwi yang tercinta. Seperti korban-korban penculikan lainnya, jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur tua yang terletak di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. 5 hari kemudian jenazah Letnan Jenderal Ahmad Yani dimakamkan kembali di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta dengan upacara kebesaran militer. Pemerintah Indonesia mengangkat Ahmad Yani menjadi pahlawan revolusi pada tanggal 5 Oktober 1965 sebelum menaikkan pangkatnya 1 tingkat menjadi Jenderal Amrunata. Dan itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.